Oke, kita memasuki Pantai Kluwi. Oh, besar itu, lumayan 1 meter lebih. Tipikal perairannya lebih ideal di sini. Pelatihan pemandu wisata Balawista. Saya bukan lebih ke sistem Pak, lebih ke teknik, jadinya sedikit. Sebagai bagian dari koordinasi dengan tim penyelenggara yang dari Dinas Pariwisata Kota Mataram, yang pada saat ini sedang dilaksanakan pelatihan. Acaranya berjalan selama 2 hari dan besok dilakukan penutupan dengan melakukan pelatihan fisik di lokasi Pantai Lucu. Nah, kita sudah tiba di lokasi monumen dari pemakaman Jenderal Van Ham. Jadi itu adalah pintu masuknya. Oke, seperti ini. Kita berjalan di belakang juga bagian dari lokasi Pura Dalam yang bagian dari lokasi Ngabed. Ada beberapa materi info-info pariwisata yang selalu disisipkan. Ketemu lagi, lanjut, yuk. Oke, selamat pagi vlogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas luar Galaksi. Dan hari ini sudah memasuki hari apa? Hari apa ini? Selasa 10 November 2021 bertepatan dengan perayaan Hari Pahlawan. Dan hari itu, dan seperti dalam kegiatan rentet kejadian yang kemarin, hari-hari setelah kita survei lokasi tentang kesiapan untuk persiapan pelatihan Balawista, lalu menghadiri di tanggal 9 kita menghadiri acara di Hotel Aston terkait dengan koordinasi persiapannya juga. Nah, hari ini tiba di hari H, kita akan melaksanakan gelar materi praktek dari kegiatan pelatihan Balawista untuk pemandu wisata, khususnya yang berkaitan dengan olahraga air, di mana secara komposisi pesertanya itu terdiri dari beberapa rekan dari kelompok Pok Darwis, lalu beberapa yang lain juga dihadiri oleh peserta dari beberapa rekan-rekan tour and travel yang memang sudah punya kompeten membawa tamu sekaligus ya perlu pembekalan ya. Seperti itu. Dan dari komposisi peserta ada sejumlah 40 orang, di mana ada kemarin saya cek ada sekitar 5 peserta perempuan dan sisanya laki-laki semua. Dan materinya tentu saja tidak bisa diberikan secara detail seperti juga halnya pelatihan-pelatihan yang sebelumnya. Nanti bisa kalian lihat di sini alur linknya tentang kegiatan Balawista yang kami lakukan di Lombok Barat. Nah, yang hari ini lebih mirip dengan pelatihan yang karena dari Dinas Pariwisata Kota yang lalu. Mungkin juga secara pendanaan budgetingnya juga agak sedikit dibanding kegiatan kabupaten yang lain yang memang secara garis pantai memang di wilayah kota sendiri agak sedikit kecil wilayahnya. Jadi intinya pelatihan-pelatihan ini dibikin sedemikian rupa lebih mendekati shortcutnya ya. Jadi seperti apa juga nanti kita tentunya akan menyesuaikan dengan skill pesertanya. Jadi tidak perlu dipaksakan karena memang hanya pengenalan-pengenalan dasar saja. Tapi tentunya masih menyertakan kegiatan aktivitas air. Dan sudah ditetapkan lokasinya adalah di Pantai Lucu Senggigi. Tidak jadi di Kluwi. Jadi kita ketemu di lokasi, action berjalan. Pagi Atar. Wah, sudah. Ayah? Ayah? Ya. Daripada boat, kalau ada jet ski, eventually, biasa jalan-jalan.
Nah teman-teman, selamat pagi dan kita sudah tiba di bagian dari Hotel Aruna Selipi. Sementara peserta belum datang, jadi kita masih lebih awal dulu di sini untuk sedikit persiapan beberapa alat. Ada kemungkinan mungkin menggunakan jet ski-nya sebagai fasilitas pendukung nanti di saat di air, tergantung koordinasi berikutnya. Jadi nyantai-nyantai sejenak, penampakannya seperti ini, dan lokasi pantainya di depan sini. Perairannya cukup bagus, riak ombaknya kecil, insya Allah aman. Dan ini adalah list harga kalau mau memanfaatkan fasilitas water sportnya. Semacam ini, jet ski berapa, banana boat, wakeboard, sofa boat, donut boat, dan group package. Jadi sudah lengkap informasinya di sini. Ini ibu-ibu bagian konsumsi. Oke, keren. Apa aja Bu macamnya Bu kuenya? Ini ada pastel, ada donat, roti pisang, sama Di bawah. Sip. Waktunya ngopi. Oke, kita hari ini bisa bermain air. Teman-teman di pesisir. Saya dulu di Pintar untuk Duta Negara. Ada water trapen itu bertahan di air. Karena ini penting kalau teman-teman apabila mengalami hal seperti kejadian kita harus menolong dan ada bagi tim bagaimana caranya. Tapi kita hanya sebatas menyelamatkan, tidak memproses memberi obat atau apa. Kita menyelamatkan lalu koordinasi secara nanti dia koordinasi. Nanti saya kira pagi deh. Video kali. Kota Mataram ya. Balawista Kota Mataram. Ya. Oke. Kasih apa-apa tadi. Balawista Kota Mataram. Yes. Apa dah buang kopinya nih. Balawista Kota Mataram. Yes. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan.
Lewatin sini, lewatin sini. Kampungnya kira-kira ya. Ya, beri kelompok. Pindah. Ya. Konflik kepalanya agak naik gitu. Pernapasan. Gimana mana bisa badak dengan menghitung misal dari dia pingsan di laut, kita bawa ke sini besar. Kita dapat bantuan hitungannya 1.000, 1.000, 2. Dari depan korban. Bang Opan. Kalau misalkan korbannya sampai di dia ada respon, ya. Kita berangkat pelampung dulu, pasangin, baru balik, angkat, baru beres. Ya. Hari saya mau dikasih di rumah. Keramik sama anu aja yang dikasih, keramik sama seng. Udah rekam deh nih. Oke, ayo. Nah, teman-teman, sedikit ulasan akhir dari pelaksanaan diklat yang ada di Senggigi kemarin kita lakukan. Jadi memang ada sedikit beberapa catatan yang mungkin bisa kita ambil sebagai peluang perbaikan ke depannya seperti itu. Bahwa dalam pelaksanaan di awal tentang rencana-rencana ketika satu penentuan lokasi sebelumnya, sebelum di lokasi Pantai Lojo atau tepatnya di sekitar perairan pesisir Senggigi, panitia sempat berkeinginan mengadakan lokasi pelatihan yang ada di Pantai Klui dan kategori pantai terbilang
cukup ekstrim ya, karena ini dari pasir hanya di pinggir, sementara di luaran sana sampai ke tengah itu batu. Besar itu, lumayan 1 meter lebih. 1 meter sampai 1,5 itu pecahan pertamanya yang di jauh itu. Sebenarnya secara kondisi perairannya seperti sudah kita katakan dan sudah disaksikan tadi, kondisinya memang sedikit berombak, lalu dengan kondisi pasir yang keras di bawah. Bukan pasir, tapi malah itu sedikit bebatuan yang memang agak sedikit riskan jika dilakukan untuk pelatihan-pelatihan tingkat dasar seperti halnya itu. Nah, tapi ada dari panitia sempat ada terucap, ya ini mungkin akan lebih cocok sebagai panitianya dengan menyesuaikan materi tema pelatihan dengan kondisi yang sebenarnya. Tapi tentu saja tidak bisa maksudnya diaplikasikan secara langsung, karena memang juga harus melihat secara kondisi pesertanya. Bahkan yang seperti saya katakan bahwa tingkat expert pun untuk lokasi di Kluwi memang masih belum memungkinkan, apalagi dengan kondisi peserta yang memang tingkatnya masih sangat dasar. Dan itu terbukti ketika dilakukan di Pantai Lojo. Ada beberapa kejadian di mana peserta itu pada awal-awal hendak dilakukan kegiatan aktivitas air sudah kelihatan enggan gitu ya, enggan, sekalipun memang ya terpaksa harus mau ikut, tapi sebagian juga akhirnya kita membaca situasi itu. Dan tentunya harus memberi satu kebijakan di mana tidak mungkin dilaksanakan semua, tapi hanya diimbau bagi yang masih belum pede atau memang tidak bisa berenang, sebaiknya jangan bergabung di tim yang sebagian bisa berenang. Nah, saya catat sih kemarin beberapa yang justru bisa bergabung di tim pada saat kita water trapen, itu hanya beberapa teman-teman yang berasal dari komunitas Pok Darwis. Sementara peserta yang berangkat dari tour and travel yang rata-rata guide itu sebenarnya juga kadang-kadang malah sedikit enggan, menunjukkan keengganan untuk itu bergabung. Ya memang mungkin menyadari itu ya. Pada saat snorkeling mungkin mudah, tapi saat penanganan handling korban, nah kemampuan skill berenang itu lagi-lagi memang akan dipertanyakan dan akan muncul dengan sendirinya pada saat itu. Nah itu baiknya ya, bahwa sebuah diklat itu memang harus menunjukkan seperti itu. Bukan harus tanpa ego terus kita menyembunyikan kemampuan bahwa kita tidak mampu, tapi sebaiknya lebih baik menunjukkan apa adanya saja. Setidaknya saya mencatat ada 2 pertanyaan yang cukup unik dalam pertemuan kelas sebelumnya. Pertanyaan 1 ada begini yang menanyakan bahwa dia seorang guide, ketika pada saat itu membawa tamu snorkeling, dia sudah cukup memakai fasilitas life vest, lalu mendekati korbannya yang pada saat itu mengalami kram. Nah justru pada saat mendekati, melihat kondisi tamunya panik, dia sendiri kepanikan, entah apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya adalah kiat-kiat apa. Lalu ada juga pertanyaan berikutnya, ada satu kejadian di mana sepasang laki perempuan, cowok cewek sedang berlibur di lokasi pantai, yang mana pada saat kejadian itu si cowoknya nyemplung ke air. Nah bagaimana tindakan yang bisa dilakukan oleh si perempuan yang memang notabene dia tidak bisa berenang? Nah itu tadi ya, bagaimana caranya? Apa jalan keluarnya? Apakah harus menunggu tim SAR harus datang dulu? Ya nggak bisa, karena dalam situasi insiden kedaruratan, kecelakaan tematik perairan, yaitu tadi tidak ada jalan keluar kecuali bahwa setiap individunya harus membekali diri dengan pengetahuan yang mumpuni dan juga beberapa keterampilan dasar. Seperti halnya itu tadi, kenapa ada pelatihan water trapen, lalu ada sebenarnya run, swim, run, lari dan lari. Itu tadi. Makanya seperti apa yang dikatakan bahwa oleh pelatihnya dalam tim pelatih SAR-nya sendiri, saya tidak mengungkapkan banyak tentang sistem, tapi lebih banyak tentang praktek atau teknik. Karena itu tadi, pada pelatihan-pelatihan materi water rescue ataupun SAR, life surf, lifeguard, seperti apapun istilahnya, materinya itu teori hanya 20%, praktek 80%. Ketemu di kelas materi sedikit, nyemplung ke air. Tugasnya cuma itu. Kelas sedikit, nyemplung ke air. Berhari-hari di air. Sampai sebagian ada satu peserta rekan dari Basarnas yang mengatakan, kalau gak kuat-kuat mental, dia sudah mau lari. Capek, benar-benar semacam seperti dibully dalam pelatihan-pelatihan itu. Mungkin bisa mendekati neraka.
neraka mental ya, kurang lebih. Yuk. Nah, terus terlebih lagi pada saat pelaksanaan, nah itu lagi ada satu insiden kecil. Sebenarnya sih ini di luar dugaan ya, karena ada di saat kami sedang melakukan simulasi teknik-teknik pertolongan pada korban, di saat pelakuan di pinggir, hanya di pinggir bahkan ya, catatannya hanya selagi di pinggir pantai, bibir pantai antara permainan air, ternyata ada satu peserta yang sempat mengalami, dia ambruk di air, ya orang tua, tapi untungnya cepat ditolong oleh teman-teman. Ini sepertinya betulan ini mau pingsan, nah akhirnya cepat kita tangani. Ini sebenarnya bukan terkondisi apa ya, situasi yang kebetulan dibuat seolah-olah semacam itu, tapi enggak, itu memang real murni kejadiannya. Ternyata yang ini adalah peserta yang memang sudah cukup uzur sebenarnya secara usia, sempat lemes, lalu kita bawa ke pinggir. Ya penanganan sedikit setelah saya coba melakukan ini, bertanya kenapa dia ada gangguan semacam napasnya yang ngos-ngosan. Lalu tanya beberapa teman dekatnya apakah ini memang ada catatan riwayat apa. Akhirnya terbukti bahwa memang beliau ini sempat punya riwayat asma, dan itu memang sedikit riskan sebenarnya dilakukan. Ya dari awal memang beliau juga sempat ikut-ikut sekedar, ya mungkin karena antusiasme dalam sebagai peserta, meskipun konon dalam panitia sebenarnya sempat dihimbau untuk tidak ikut berbaur dalam tim waktu melakukan aktivitas air. Cuman beliaunya sedikit tergerak main-main air di pinggiran hingga kejadiannya itu. Lalu atas kebijakan dari tim panitia juga sebaiknya daripada sebaiknya kita coba cari ke puskesmas terdekat. Lalu yaitu yang alasan kenapa saya harus meninggalkan sesi diklat untuk sementara waktu, lalu membawa beliau ini yang sempat ya menghambat pelatihan sebenarnya. Jadi kita boyong ke satu tempat, ternyata kebetulan di wilayah Senggigi ada menemukan satu klinik. Nah di sana lalu cepat di handling sekaligus juga oleh petugas yang di sana, diberi nafas oksigen yang alat yang cukup portable kecil gitu. Tapi beliaunya sendiri waktu itu sudah mulai menunjukkan gelagat agak sedikit membaik, malah justru tidak mau karena memang ternyata catatannya beliau memang pernah mengalami asma dan akhirnya sempat bangun lagi. Karena juga di saat-saat awal pada saat beliau lagi di pantai itu sempat menjelang pusing, terus entah agak sedikit mau pingsan. Nah saya sempat memberi dikit-dikit pijatan responsif di beberapa saraf terkait di titik yang sini. Rupanya dengan sedikit kejutan beliau sempat agak sadar, tapi lagi posisinya lemas lagi. Tapi artinya itu sudah agak sedikit ada gambaran bahwa oh ya mungkin dia agak sedikit kecapean lah. Begitu di klinik sudah kondisinya membaik, baru saya tanya apakah tadi malam sempat melakukan aktivitas yang lebih begadang atau apa. Nah dia sendiri beliau mengaku ya semenjak pulang dari acara diklat, acara kelas, pulang itu beliau memang karena cenderung aktif ya, memberi materi ngaji untuk murid-muridnya yang ada di kampungnya karena berangkat dari Pok Darwis wilayah mana waktu itu. Lalu sampai malam memberi pengajian lagi untuk beberapa orang-orang yang dewasa hingga jam 3 malam. Nah kebetulan pagi itu seksi diklat dilakukan. Ya sebenarnya ini sih menjadi satu catatan sebenarnya untuk tim penyelenggara pada saat kedepannya lagi untuk lebih baik, lebih selektif lagi dalam menentukan tipe-tipe pesertanya. Lalu ada sedikit catatan riwayat ya, punya penyakit apa ya, karena itu tadi secara tidak sengaja ditemukan bahwa ini pernah mengalami asma, dan imbuan-imbuan bahwa untuk menjaga kondisi fit bugar selama mengikuti pelatihan diklat itu sangat mutlak diperlukan. Terlebih bahwa ini adalah kegiatan tematik air yang dilalahnya juga kegiatannya berkaitan dengan tematik pesisir, aktivitas yang cukup banyak mengeluarkan energi, apalagi dengan praktik water treatment seolah-olah dimana kita mengambang menunggu bantuan, ngambang sekian waktu, melambai-lambaikan tangan. Sebenarnya itu juga melatih fisiknya, tapi itu sebenarnya memang pembekalan sedikit untuk bagian pesertanya rata-rata ya. Seperti itulah gambaran simulasinya seolah-olah. Nah, ya itu catatan untuk tim penyelenggara. Nah, terkait dengan Hari Pahlawan 10 November yang kebetulan pada saat itu bertepatan kita lakukan acara di
diklat. Semoga ini memberi satu energi momentum bagi kita semua tentunya, para duta pesisir yang kelak akan diharapkan kembali ke masing-masing wilayahnya, mempunyai insting untuk lebih cepat, memiliki mental rescuer, menolong ketika ada kejadian-kejadian tertentu di mana tim SAR Basarnas yang memang itu secara legal institusinya ada di tempat jauh dan pada saat kejadian belum bisa melakukan pertolongan yang secepatnya efisien. Nah, tenaga-tenaga kemarin yang dilatih dan dibekali dengan pengetahuan dan skill, semoga bisa menyerap itu semua untuk kemudian bisa mengaplikasikan. Tapi tentu saja dengan satu pertimbangan, menolong korban tapi dengan tidak menambah korban. Tahu kapasitas diri, lalu sigap dalam pelaksanaan pertolongan hingga menunggu tim bantuan yang sebenarnya datang. Intinya seperti itu, meminimalisir kecelakaan yang terjadi dan bisa mengambil sigap sebagaimana makna pahlawan itu sendiri ya. Jadi jadilah pahlawan-pahlawan pesisir buat teman-teman semua peserta yang sudah ikut kemarin. Akhir kata apa ya? Semoga kita bisa menerapkan semua itu dengan bijak. Lalu ada kesempatan tertentu ya sebagai tetap untuk untuk tetap mengupgrade diri dengan pengetahuan dan skill-skill tambahan yang seperti sudah dikatakan oleh tim Basarnas bahwa mereka membuka pintu ruang terbuka untuk itu, bisa melakukan diskusi secara maya online dengan kanal-kanal maya yang sudah disiapkan oleh mereka. Terakhir, terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.